Negara Jepang adalah negara yang tertinggal teknologinya dibandingkan sama negara-negara di barat, terutama teknologi penerbangannya. Sampai orang ini muncul, Jiro Horikoshi, seorang insinyur pesawat terbang yang jenius. Negara Jepang yang tertinggal teknologinya, dia berhasil bikin pesawat paling canggih di masa itu. Dan sebagian orang bilang, kalau Jepang berani nyerang Pearl Harbor dan gabung ke Perang Dunia Kedua, salah satu faktornya adalah pesawat yang Jiro Horikoshi ini bikin. Mau tahu gimana cerita Jiro bikin pesawat tersebut? Subscribe dulu sebelum lanjutin videonya. Jiro Horikoshi lahir di tanggal 22 Juni tahun 1903 di kota kecil Fujioka di prefektur Gunma yang ada di negara Jepang. Masa kecil Jiro itu dipengaruhi sama modernisasi pesat Jepang dan meningkatnya minat negara tersebut pada teknologi dan industrialisasi di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fujioka jadi tempat Jiro tumbuh besar itu adalah daerah yang kumuh dan relatif terpencil dari kota-kota besar kayak Kyoto dan Tokyo. Tapi sejak kecil, Jiro tertarik sama kemajuan teknologi yang terjadi di seluruh dunia pada masa itu. Keluarga Jiro berasal dari kelas ekonomi menengah Jepang. Bapaknya itu seorang pedagang, dan meskipun keluarga tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lumayan baik, mereka nggak termasuk keluarga golongan elit. Di masa-masa itu di Jepang, banyak perubahan sosial yang terjadi karena orang-orang Jepang udah paham soal pentingnya pendidikan, terutama buat mereka yang mau maju di era industrialisasi. Keluarga Jiro paham betul soal pentingnya pendidikan, dan hal ini berpengaruh banget buat jalan hidupnya Jiro. Sejak kecil, Jiro ngeliat perkembangan pesat teknologi baru, termasuk mobil sama pesawat, yang masih baru banget di masa-masa itu. Sebagai negara kepulauan, Jepang punya minat yang besar soal teknologi penerbangan dan angkatan laut. Seiring dengan perluasan kekuatan militer negara tersebut, Jepang butuh bukan cuma kekuatan yang ada di laut, tapi juga ada di udara. Penerbangan di masa-masa itu cuma bersifat simbolis sebagai wujud kemajuan dan kebanggaan nasional. Dan perkembangan kekuatan udara jadi fokus penting buat Jepang. Jiro tumbuh di tengah-tengah suasana perubahan sama perkembangan teknologi. Dan kayak banyak anak di usianya dia, Jiro tertarik sama pesawat terbang yang pada masa itu jadi lambang teknologi mutakhir. Ketertarikannya dia sama penerbangan makin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Terutama setelah penerbangan pertama Wright bersaudara di tahun 1903 barengan sama kelahirannya Jiro. Jiro nunjukin bakat akademis yang menonjol sejak usia dini dan berprestasi di sekolah. Jiro bersekolah di Fujioka Middle School dan mata pelajaran yang paling Jiro kuasain itu matematika dan sains. Ketertarikannya dia pada mesin dan kecakapan akademisnya bikin Jiro makin tertarik pada bidang teknik. Karena nilainya dia bagus, dia bisa ngelanjutin pendidikan di sekolah bergengsi yang namanya First Higher School di Tokyo. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah persiapan terkemuka yang ada di Jepang. Di First Higher School, Jiro ngejalanin pendidikan yang sangat ketat. Bukan cuma menekan keterampilan teknisnya juga, tapi perkembangan intelektual secara menyeluruh. Sekolah ini terkenal jadi tempat yang melahirkan para pemimpin di berbagai bidang, kayak di bisnis, teknik, dan politik. Di lingkungan sekolahnya ini, Jiro kenalan sama pemikir-pemikir muda terbaik di Jepang, dan kurikulum yang dirancang buat mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan industrialisasi Jepang yang maju pesat. Di tahun 1923, di usia 20 tahun, Jiro ngelanjutin studinya di Departemen Teknik Penerbangan Universitas Tokyo, di mana dia belajar di bawah bimbingan Hideo Itokawa, salah satu pionir penerbangan terkemuka yang ada di Jepang. Itokawa jadi mentor penting yang mempengaruhi kemampuan teknis Jiro. Dia juga numbuhin kecintaannya pada desain pesawat. Selama tahun-tahunnya dia di universitas, Jiro terpengaruh banget sama kemajuan pesawat terbang yang ada di seluruh dunia. Dan di masa-masa ini, pesawat jadi makin canggih. Dan pesawat juga jadi bagian penting dari strategi militer. Jiro mendapatkan landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip penerbangan, aerodinamika, dan teknik. Dia juga sering ikut dalam berbagai proyek desain dan eksperimen penerbangan awal. Pendidikan di universitasnya bukan cuma berfokus pada teori, tapi juga pada aplikasi praktis, yang nantinya bakalan berguna banget pada karya-karyanya Jiro di masa mendatang. Setelah Jiro lulus dari Universitas Tokyo, dia langsung gabung ke Mitsubishi Internal Combustion Engine Company, yang nantinya bakalan jadi Mitsubishi Aircraft Company. Mitsubishi itu udah jadi pemain kunci di sektor industri Jepang, karena mereka banyak produksi jenis-jenis mesin dan kendaraan, termasuk pesawat terbang. Pada waktu itu, industri penerbangan Jepang masih dalam tahap awal, sangat tergantung pada teknologi asing terutama dari Eropa.
Mitsubishi itu pengen banget ngembangin desain pesawat sendiri daripada bergantung pada model impor atau lisensi dari luar negeri. Jiro itu adalah bagian gelombang baru insinyur yang direkrut buat memodernisasi kemampuan penerbangan Jepang dan juga ngurangin ketergantungan sama sumber eksternal. Dalam beberapa tahun pertamanya si Jiro di Mitsubishi, dia ngerjain beberapa desain pesawat. Dia juga dapat pengalaman di bidang kompleksitas teknik penerbangan. Jiro berkontribusi dalam perancangan Mitsubishi 1MF-10, sebuah prototipe pesawat tempur yang ditujukan untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pesawat 1MF-10 ini adalah desain eksperimental yang mencoba menggabungkan fitur inovatif seperti roda pendaratan yang bisa ditarik, yang pada saat itu masih jarang digunakan. Namun proyek ini menghadapi kesulitan teknis yang signifikan, dan prototipenya akhirnya gagal, dan Angkatan Laut menolak desain tersebut untuk diproduksi secara massal. Meskipun gagal, proyek 1MF-10 ini memberi Jiro pengalaman langsung yang sangat penting. Dia belajar soal tantangan dalam merancang pesawat yang ringan dan gesit, yang bisa beroperasi di kapal induk yang punya landasan yang terbatas. Kegagalan proyek ini bukan akhir dari pekerjaan awalnya, tapi jadi batu loncatan dalam pengembangan dirinya sebagai desainer pesawat. Awal tahun 1930, sebagai bagian dari komitmen Mitsubishi buat meningkatkan kemampuan penerbangannya, Jiro dan insinyur Jepang lainnya dikirim ke Eropa buat belajar teknologi penerbangan. Jerman dan Inggris jadi sumber pengaruh penting dengan penelitian yang maju di kedua negara tersebut. Teknik perancangan pesawat di Jerman khususnya memiliki dampak besar pada pekerjaan Jiro di masa mendatang. Pengalamannya Jiro pas lagi di Eropa ini jadi peran penting dalam pemahamannya dia terhadap teknologi penerbangan mutakhir. Contohnya kayak Messerschmitt Bf-109 yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya. Karakteristik sebuah pesawat yang nantinya pengen dia terapkan pada desain pesawatnya sendiri. Sejak awal tahun 1930-an, Mitsubishi itu jadi pemasok utama pesawat buat Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jiro kerja di bawah naungan Joji Hattori, yang memimpin tim desain untuk Mitsubishi A5M, pesawat tempur yang berbasis di kapal induk. Jadi pesawat ini jarang ada di daratan, lebih sering ada di kapal induk atau di tengah laut. Pesawat A5M ini merupakan pesawat tempur monoplane pertama Jepang yang seluruhnya terbuat dari logam, dan salah satu pesawat tempur paling canggih pada masanya. Jiro adalah salah satu desainer utama, dia juga memainkan peran penting dalam pengembangan pesawat tersebut. Diterbangkan pertama kali di tahun 1935, A5M adalah pesawat revolusioner buatan Jepang. Pesawat ini cepat, gesit, dan juga andal. Dirancang buat memenuhi tuntutan Angkatan Laut yang makin hari itu makin meningkat soal pesawat yang bisa beroperasi dari kapal induk. Keberhasilan A5M menjadikan Mitsubishi sebagai pemimpin dalam produksi pesawat Jepang, dan juga ngasih Jiro kredibilitas yang besar di perusahaannya. Pengalamannya ini bersamaan sama pelajaran dari kegagalan proyek 1M10, ngebantu Jiro buat ngebentuk filosofi desainnya sendiri, dan ngasah keterampilan dalam menyeimbangkan kinerja dengan integritas struktural. Selama tahun-tahun awal ini, Jiro ngembangin pendekatan khas terhadap desain pesawat yang berfokus pada keseimbangan antara konstruksi dengan kinerja dan kelincahan. Dia paham betul tuntutan dari Angkatan Laut, terutama pesawat yang bisa beroperasi dari kapal induk. Jiro butuh solusi yang inovatif. Masalah keterbatasan landasan pacu di kapal induk sama jangkauan pesawatnya itu harus luas karena mereka terbang di atas Laut Pasifik. Berarti bobotnya, daya tahan, dan kelincahan jadi poin utama pesawat yang harus Jiro desain. Jiro jadi sangat tertarik sama desain aerodinamis buat ngurangin hambatan udara, membuat pesawat lebih cepat dan efisien bahan bakar. Pengalamannya dia dengan A5M sama ilmu yang dia pelajari dari Eropa jadi pondasi penting buat ngebantu dia bikin pesawat paling canggih di masa itu. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang butuh pesawat baru buat gantiin Mitsubishi A5M yang udah mulai usang. Meskipun A5M sukses besar, Angkatan Laut pengen pesawat yang lebih canggih buat memberikan keunggulan di teater Pasifik, di mana jarak, kelincahan, dan kemampuan tempur harus lebih unggul dari pesawat lain. Permintaan dari Angkatan Laut ini sangatlah ambisius, dan pada masa itu, nggak ada pesawat tempur yang dapat memenuhi semua spesifikasi tersebut. Tantangan ini lumayan susah, karena industri penerbangan di Jepang itu masih ketinggalan dari negara-negara di barat, contohnya kayak Jerman dan Inggris. Setelah dapat reputasi di pesawat A5M, Jiro dipilih buat jadi pemimpin tim desain Mitsubishi yang bertugas mengembangkan pesawat tempur baru.
Jiro paham betul soal tantangan teknis buat memenuhi tuntutan Angkatan Laut. Filosofi desain Jiro menekankan pada kelincahan, kecepatan, dan jangkauan. Dia tahu kalau misalnya untuk memenuhi persyaratan Angkatan Laut, Jiro perlu bikin beberapa inovasi penting. Yang pertama tuh konstruksinya harus ringan, atau bahannya harus ringan. Tantangannya itu gimana caranya bikin pesawat yang kuat tapi harus ringan. Ini bisa bikin pesawatnya itu makin lincah dan jangkauannya makin jauh. Akhirnya Jiro bikin pesawatnya pakai bahan duralumin, paduan aluminium yang ringan tapi kuat. Ini bikin pesawatnya jadi jauh lebih ringan dibandingkan sama pesawat lain yang mengorbankan kekuatan struktural. Fokusnya Jiro sama pengurangan berat ini bikin pesawatnya nggak punya lapisan baja pelindung yang tebal. Dan ini juga bisa bikin pesawatnya sangat rentan terhadap tembakan musuh. Tapi udah dihitung sama Jiro kalau misalnya pesawatnya itu lincah, musuh nggak akan bisa nembak mereka. Yang kedua itu desainnya harus aerodinamis. Jiro merhatiin benar-benar gimana cara bikin pesawat seefisien mungkin secara aerodinamis. Pesawat ini punya banyak garis halus dengan drag yang minimal, yang memungkinkan pesawat mencapai kecepatan tinggi dan kelincahan yang maksimal. Sayap pesawat itu dirancang tipis tapi kuat. Aerodinamis ini jadi kunci penting yang ngasih keunggulan dalam pertempuran di udara. Yang ketiga itu mesin dan kinerja. Jiro juga harus bekerja dengan mesin radial Nakajima Sakai yang kuat tapi kecil. Mesinnya ini bisa bikin pesawatnya itu mencapai kecepatan 560 km per jam dan memberikan jangkauan hingga 3100 km dengan tangki bahan bakar tambahan. Jangkauan pesawatnya ini lebih jauh daripada kebanyakan pesawat tempur lainnya di masa-masa itu. Dan faktor ini penting banget buat Jepang karena bisa ngebantu Jepang buat bolak-balik antara pangkalan udara di pulau sama kapal induk. Pesawatnya juga harus mencerminkan desain yang fokus pada pertempuran. Dilengkapi sama senapan mesin 7,7 mm di bagian depan dan 2 meriam 20 mm di sayapnya. Jadi pesawatnya nggak masalah buat target pesawat lain atau target yang ada di darat. Setelah Jiro menerapkan semua inovasi tersebut, pesawat baru yang namanya Mitsubishi A6M0 akhirnya tercipta. Climbing to heaven like a skyrocket? Heaven's the wrong destination for that baby. That's a Zero, the real McCoy. A itu singkatan dari RNG, pesawat yang berbasis di kapal induk. 6 karena pesawat ini merupakan model ke-6 yang diproduksi untuk Angkatan Laut. M singkatan dari Mitsubishi, perusahaan yang memproduksi pesawat tersebut. Dan kata Zero diberikan sama Angkatan Laut yang berarti Type Zero, yang menandai tahun imperial Jepang di tahun 2600. Prototype Zero pertama kali terbang di tanggal 1 April tahun 1939. Pesawat ini melampaui harapan, memenuhi hampir semua spesifikasi yang diminta Angkatan Laut. Pesawat Zero ini cepat, ringan, dan sangat lincah. Jangkauannya juga jauh, menjadikan pesawat tempur ini berbasis kapal induk yang ideal buat Angkatan Laut Jepang. Di tahun 1940, pesawat Zero ini mulai diproduksi secara massal dan pertama kali dipakai di pertempuran Cina. Dan Zero unggul lawan pesawat buatan Tiongkok dan Soviet. Pesawat Zero ini jadi simbol kekuatan udara Jepang dan bikin Jepang makin pede buat nyerang Pearl Harbor di tahun 1941, di mana pesawat ini jadi peran penting buat kemenangan mereka. Dengan serangan di Pearl Harbor di tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang resmi masuk ke Perang Dunia Kedua. Pesawat A6M0 berada di garis depan serangan udara. Pesawat Zero ini memungkinkan Jepang mendominasi udara di tahap-tahap awal Perang Pasifik. Pesawat ini memberi Angkatan Laut Jepang keuntungan signifikan atas pesawat-pesawat sekutu, terutama pesawat tempur AS kayak Grumman F-4F Wildcat yang lebih lambat dan kurang lincah. Jangkauan pesawat A6M0 yang jauh bikin keuntungan yang signifikan karena bisa nyerang banyak kapal-kapal sekutu di Laut Pasifik. Desain pesawat Zero yang ringan yang juga jadi keunggulannya, malah jadi kelemahannya juga seiring berjalannya perang. Karena bahannya yang ringan, jadi nggak terlalu kuat menghadapi tembakan pesawat musuh. Jadi kena peluru sedikit aja pesawatnya bisa langsung rusak. Meskipun perannya dalam merancang salah satu pesawat perang paling ikonik di Jepang, Jiro Horikoshi dikabarkan nggak setuju sama agresi militer Jepang. Dia itu seorang insinyur, bukan tentara. Dan fokusnya Jiro itu lebih ke aspek teknis desain pesawat daripada tujuan politik atau militer. Seiring memburuknya situasi Jepang dalam perang dan semakin banyak pilot Jepang yang tewas dalam pertempuran, Jiro jadi semakin kecewa karena ciptaannya dia dipakai untuk sesuatu yang nggak dia inginkan. Dalam tulisan-tulisannya Jiro kemudian,
termasuk memoirnya yang diterbitkan setelah perang. Jiro menyatakan penyesalan tentang penggunaan desainnya untuk tujuan destruktif. Dia sadar kalau misalnya pesawat A6M0 buatannya dia itu jadi simbol militerisme. Ditambah lagi pasukan kamikaze atau pasukan bunuh diri Jepang pakai pesawat buatan Jiro jadi senjata bunuh diri mereka. Pasukan ini nabrakin pesawatnya ke kapal-kapal musuh, dan ini bikin Jiro semakin kecewa karena jauh banget dari visi asli Jiro soal pesawat tempur yang lebih unggul. Seiring berjalannya perang, keunggulan teknologi Zero mulai berkurang. Di tahun 1943, sekutu berhasil mengembangkan taktik dan pesawat yang lebih baik buat ngelawan Zero. Contohnya kayak Grumman F-6F Hellcat dan Ford F-4U Corsair. Pesawat-pesawat ini lebih cepat dan lapisan bajanya itu juga keras, lebih bersenjata berat daripada Zero. Dan dengan cepat, pesawat-pesawat ini dapat superioritas dibandingkan pesawat-pesawat Jepang. Setelah kekalahan Jepang di tahun 1945, Jiro merenungkan perannya dia di dalam Perang Dunia tersebut. Meskipun dia bangga sama prestasi tekniknya, dia itu juga sadar sama kehancuran yang difasilitasi sama karyanya dia. Di dalam memoirnya, Jiro menyatakan sentimen anti-perang yang kuat, dengan menyatakan bahwa dia berharap dapat menggunakan keahliannya untuk tujuan damai daripada berkontribusi pada mesin perang. Setelah perangnya selesai, Jiro beralih ke peran akademik, jadi profesor di Universitas Tokyo, di mana dia fokus pada pendidikan insinyur generasi berikutnya. Dia sebagian besar menjauh dari desain pesawat militer dan mendedikasikan sisa karirnya untuk penelitian dan pendidikan. Di satu sisi, dia dikenang sebagai salah satu insinyur penerbangan terbesar di Jepang, yang bertanggung jawab atas perancangan A6M0, sebuah pesawat yang merevolusi desain pesawat tempur di tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Zero gak terpisahkan dari agresi militer Jepang dan banyaknya nyawa yang hilang baik di sisi Jepang maupun sisi sekutu. Kisahnya Jiro diabadikan di film The Wind Rises karya Hayao Miyazaki. Ia menggambarkan kehidupan dan perjuangannya sebagai seorang insinyur yang bermimpi menciptakan pesawat yang indah tetapi menjadi terpecah antara kecintaannya pada penerbangan dan kenyataan suram perang. Film ini menyajikan Jiro sebagai sosok yang terbelah antara hasratnya terhadap pesawat dan dilema moral yang dihadapinya sepanjang karirnya. Buat lo yang udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.